warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatin, Prodi Perbankan Syariah semester 4 Institut Agama Islam Syahid Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pertanahan di Indonesia. Seperti apa hukum pertanahan di Indonesia? Yuk kita simak video berikutnya. Apa sih hukum pertanahan di Indonesia? Nah, hukum pertanahan di Indonesia ini bermula dari zaman penjajahan sebelum kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pada saat itu, Indonesia tidak memiliki pengaturan mengenai pertanahan. Nah, oleh sebab itu, berlaku asas konkordansi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, di sini Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menjadi penanda lahirnya hukum agraria di Indonesia. Nah, itulah salah satu sejarah hukum pertanahan di Indonesia. Itulah sejarah hukum pertanahan di Indonesia. Adapun pengertian dari hukum pertanahan yaitu hukum pertanahan adalah kebijakan pemerintah di bidang yang ditujukan untuk peruntukan dan penggunaan penguasa atau pemilik tanah. Peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum pertanahan. Jadi, hukum pertanahan ini adalah suatu kebijakan pemerintah untuk ditujukan untuk penguasa dan pemilik tanah. Nah, ini pun diberlakukan agar tahu pelaksananya seperti apa dan selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya. Menurut Dasar Konstitusional Politik Hukum Agraria Indonesia ialah pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat. Maka hal tersebut harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk apa tujuannya? Nah, tujuannya ini adalah untuk dicapai, maka perlu adanya sarana berupa peraturan. Salah satunya adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang membahas tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa disingkat dengan UUPA yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Adapun macam hak atas tanah yang dapat dibedakan dan diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUPA, yaitu yang pertama, ada hak atas tanah yang bersifat tetap. Nah, hak atas tanah yang keberadaannya tetap diakui dan tidak akan dihapus. Ya, karena dalam hak atas tanah ini sifatnya tetap. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, ada hak milik, hak guna bangunan,
hak guna usaha, dan hak pakai. Nah, keempat hak inilah yang akan saya sampaikan di video berikutnya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, ada hak atas tanah yang bersifat sementara. Nah, di sini hak atas tanah yang keberadaannya dalam waktu tertentu akan dihapus. Mengingat dalam hak tersebut mengandung unsur pemerasan. Nah, kenapa bisa disebut dengan pemerasan? Hak yang semacam ini dapat dilihat dalam pasal 33 UUPA, yaitu hak usaha bagi hasil, gadai tanah pertanian, hak menumpang, hak sewa, dan hak pertanian. Dan yang ketiga, ada hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, pengaturan semacam ini memberi peluang bagi munculnya hak atas tanah baru yang cukup diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengubah UUPA. Hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah ini dibagi beberapa hak. Yang pertama ada hak milik. Nah, menurut pasal 20 ayat 1 UUPA disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh dengan mengingat ketentuan pasal 6. Nah, dalam RUU hak milik ini disebutkan bahwa hak milik adalah hak atas permukaan bumi yang meliputi hak penggunaan atas ruang di atasnya dan isi bumi, sepanjang ada kepentingan yang berhubungan langsung penggunaan tanah. Nah, di sini ada kata turun-temurun. Yang dimaksud dengan turun-temurun adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Nah, di sini adalah terkuat, artinya jangka waktu hak milik tidak dibatasi. Jadi, kalau namanya hak milik itu nggak ada batasnya. Walaupun pemiliknya sudah meninggal dunia, maka bisa diwariskan, entah itu kepada keluarganya atau kepada saudaranya. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara guna perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, di sini hak guna usaha yang hanya terjadi pada tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan mengenai tanah yang tak langsung dikuasai oleh negara, asal dan syarat khusus, yaitu subjek hukum tersebut harus mampu mengubah status tanah dari tanah yang tidak langsung dikuasai oleh negara menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, misalnya dengan pengadaan tanah. Adapun pemegang hak guna usaha menurut pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 berkewajiban untuk yang pertama, membayar uang pemasukan kepada negara, yang kedua, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Yang ketiga, mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, di mana pemegang hak guna bangunan diberi kewajiban untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah hak guna bangunan tersebut. Jadi, ketika pemegang bangunan ini menyewa
menyewakan bangunannya itu tidak masalah, karena yang disewakan adalah bangunannya, bukan tanahnya, terkecuali ketika hak pengguna bangunan ini menyewakan tanahnya atau menjual tanahnya, maka itu tidak dibolehkan. Berikut subjek hukum yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan kedudukannya di Indonesia. Misalnya, perseroan terbatas, koperasi, perhimpunan, yayasan tertentu, dan yang lain sebagainya. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan oleh keputusan pemberiannya oleh kewajiban yang ditentukan dalam keputusannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Nah, tanah di sini pun dapat diberi dengan hak pakai antara lain, yaitu seperti tanah negara, tanah pengelolaan, ataupun tanah hak milik. Itu yang disebut dengan hak pakai. Adapun subjek hak pakai dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa yang dapat memiliki hak pakai adalah yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan kedudukannya di Indonesia, yang ketiga, departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, dan pemerintah daerah. Kesimpulannya, hukum politik di Indonesia bermula dari zaman penjajahan sebelum kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pada saat itu Indonesia tidak memiliki pengaturan mengenai pertanahan. Oleh sebab itu, berlaku asas konkordasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945. Nah, di sini pun hukum politik adalah kebijakan pemerintah di bidang yang ditujukan untuk peruntukan dan penggunaan penguasa atau pemilik tanah. Peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya. Nah, itulah kesimpulan dari hukum pertanahan. Adapun dasar konstitusional politik hukum agraria Indonesia ialah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya dari politik hukum pertanahan sebagai suatu sarana untuk mencapai kemakmuran rakyat dan membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat dari golongan ekonomi lemah, khususnya para petani. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata, ucapan, atau tulisan yang salah, mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.